محبوب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا آدم وأمنا حواء وللأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة أبو بكر الصديق إلى حضرة عمر بن عفان عمر بن الخطاب إلى حضرة عثمان بن عفان إلى حضرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبقية الصحابة أجمعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وخصوصا سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وبقية الصحابة أجمعين ثم إلى حضرة خطب الرهان سلطان الأولياء شعب القدر الكيري ثم إلى حضرة أحمد البداوي ثم إلى حضرة أحمد الرفاعي ثم إلى حضرة أبو حسن الثاني إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وبقية الصحابة أجمعين ثم إلى حضرة أولياء التسعة خصوصا سيدنا شافعي الجلجة شربا وشرفا والإمام وأصولهم وفنا ثم إلى حضرة مؤسس نهضة العلماء ووصل إلى حضرة هاشم أشعري ثم إلى حضرة بواس حسب الله ثم إلى حضرة بابسري سمسري ثم إلى حضرة مسكوم من سربايا وأصولهم وفنا وخير سلسلة أن الله الكريم أن الله يعطي درجات في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعمر رفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة مع السلامة لنا والعافية والقبول وإلى حضرة بسر بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى روح الخصوصات وقيم مسجد الهداية yang mendirikan kontribusinya khususnya roh seniman Bismillah arwahi para hadirin yang keluarganya, orang tuanya, saudara dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah dan taklim pada malam ini segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kuburnya selalu dalam curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan pantas kuburnya dan Allah menyediakan jannah. Ingatkan kubur wal maqbul ila hadir bisri barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita, dosa Hanafi, dosa Tadi, para haji, para pengurus masjid yang lain yang biasa sebutkan satu persatu, namun tidak mempunyai sahabat tetap. Langsung saja kita memasuki kesunahan wudu yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wasti'abur ra'si bil mashi min sunatil wudu'i. Astihabur ra'si bil mashi. Asal kata dari ista'aba, yaitu artinya meratai. Jadi ketika kita membasuh sebagian kepala dan tidak hanya berindikasi fardu, karena di dalam pelaksanaan atau pengamalan atau pekerjaan itu juga ada sunnahnya. Maka penjelasan di dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab wa yad'u ilhamihi ala sid'ihi wa yasiqu as-sababitaini
Jadi Rasulullah mempraktekkan ketika mengusap kepala, dan itu menjadi bagian daripada suatu kebiasaan. Jadi Rasulullah itu kalau kalau membasuh atau mengusap sebagian kepala itu di sini kening dulu, tempelin tak telunjuknya begini. Ini bukan berarti begini. Dan kadang-kadang orang yang dengan tahu teks tapi belum tahu tentang konteks, tahu teks tapi belum tentu tahu konteks. Jadi Rasulullah itu begini, ibhamnya ini ditempelin di ini namanya kening ya. Gini bagian dari sini, ini taruh di sini, telunjuknya dua-duanya, gitu. Jadi sekali saja, jangan dibalikin lagi. Bukan berarti ini tempelin, ini dapat ibham, ini namanya ibham bahasa Arab, ini namanya jempol. Jempol tempelin di sini, telunjuknya di samping. Bukan begini, tahu teks tapi belum tahu konteks. Tulisannya ada, tapi pemahamannya ngerti apa kagak. Ibham itu ditempel di sini. Nah ini yang bahkan kata Rasulullah, ini kalau umatku tidak merasa keberatan, maka aku akan wajibkan. Kenapa? Karena dari mulai sini yang namanya konstruksi otak itu yang bekerja ekstra untuk mengatur dan lain sebagainya, mengurus, ini diawali dari ini. Maka upayakan kalau wudhu itu disiram, tidak hanya bun-bunnya, tidak hanya di sini, ada klik-klik, ada klik-klik. Tapi ini sunnah. Jangan memahami walaupun ini Rasulullah selalu melakukan, tapi Imam Syafi'i mendudukan hukumnya sunnah, kecuali mengusap kepala dalam fardu wudu. Ini saya lagi membahas tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Paham ya Pak dulu ya? Jadi jangan sampai kita memahami sesuai itu tidak pada konteksnya gitu. Tahu teks tapi tidak tahu konteks, tahu tulisan tapi tidak tahu makna sebenarnya. Atau istilah dalam usul fikih namanya maqasidnya, tujuan. Nah saya jelasin ini. Walil khuruji min khilafin wa sunnatu min kayfiyatil mashi ay yubtada bi maqdami ra'sihi thumma yudhabu bi yadihi ila qafahi thumma yuradduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Jadi jelas, ketika kita melakukan sesuatu di luar daripada fardunya wudu, jangan memaksa untuk supaya tertib atau sempurna. Kita sudah cukup nih melaksanakan fardunya wudu. Dari ada sunnah dalam sunnah wudu itu kan ada 10. Kita jangan memaksa sehingga semuanya pengen kita lakukan. Ya boleh kalau mampu, kalau bisa. Tapi ini sudah digarisbawahi, lakukanlah yang fardunya dulu. Paham nggak maksudnya? Saya mau mengajar sunnah gitu terus. Akhirnya fardunya gak sempurna, asal-asalan demi memaknai teksnya, tapi nggak tahu konteksnya. Boleh kalau kita mau mengajar sunnah itu kan dalam buku sunnahnya ada 10 ini. Ini salah satunya yang kelima adalah mengusap kepala. Bukan berarti lagi berbicara fardu, ini berbicara sunnah. Nah salah satunya sunnah di dalam wudu itu adalah membasuh atau mengusap sebagian rambut atau kepala yang ada di rambut yang ada di kepala. Jangan sampai itu memaksa sehingga yang fardunya kalah atau tidak sempurna. Ingat Pak, ini sunnah. Lakukan dulu, upayakan dulu yang wajib, yang fardu. Itu maksudnya begitu. Ini kita diingetin. Ruya dari Abdullah bin Zaid
radhiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi saya sebutkan yang pertama, riwayat ini terkait dengan tata cara Rasulullah melakukan kesunahan wudu yang tadi saya gambarkan, ilustrasikan ini begini. Itu riwayat dari Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah punya bapak namanya Zaid, Zaid punya bapak namanya Thabit. Maka riwayat kalau terkait dengan Quran, dengan hadis, dengan perbuatan perilaku Rasulullah, ini jalur yang paling tepat. Selain Abi Hurairah, terus Abdullah bin Umar, riwayat sahabat yang lain. Karena mereka ini orang yang cinta dengan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah itu memulai dari masuk kamar mandi kalau istilah sekarang sampai melakukan prosesi wudu itu dipentangin oleh namanya Abdullah bin Zaid. Kayak masih Rasulullah wudu. Nanti ada cabang permasalahan terkait orang yang menggunakan imamah. Tahu Pak imamah? Kalau bahasa Ustaz ini sih udah modern ya. Nah itu nanti di sana di kitab Muharrar itu syarahnya kitab Ar-Rawdah itu karangan Imam Rafi'i. Nah nanti Imam Nawawi, karena di kitab ini makanya disebut Kifayatul Akhyar, itu percakapan orang-orang soleh itu di situ masuk sampai sedetik itu. Jadi kitab yang paling rujukan untuk fikih lintas mazhab ini Kifayatul Akhyar. Jadi percakapannya orang-orang soleh. Oh, Imam Nawawi begini memaknai ketika Rasulullah meletakkan ibham jempol di keningnya, kemudian telunjuknya ditempelin di jidat. Pertama kali yang menyentuh, yang merasakan adem itu harus jidat, karena jidat otak yang paling utama yang harus disiram dulu, diademin dulu. Dan kalau kita berbicara ke situ kan berarti kita bicara tasawuf akhlak. Karena pada dasarnya agama itu intinya cuma 3. Akidah, syariat, dan tasawuf atau akhlak. Kita kenal dengan istilah tauhid, tauhid itu akidah. Kita kenal dengan syariat, yaitu tentang fikih. Nah, fikihnya para ulama yang salah satunya. Terus ketika kita bicara tasawuf berarti bicara akhlak. Karena ada orang yang ahli ibadah tapi juga masih ahli maksiat. Dalam kitab Sulam Taufik ini namanya Issatul Mukminin, orang mukmin tapi masih bermaksiat. Dalam kategori dia sudah menjalankan syariat dengan baik, menjalankan tauhid dan akidahnya juga dengan baik, tapi sisi manusianya masih melakukan dosa. Maka orang-orang inilah tugas Rasulullah nanti. Jangan sampai di neraka umatku masih ada satu orang pun yang belum dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya kabair. Rasulullah kan sudah berulang kali yang disampaikan oleh para penceramah, walaupun itu orangnya dosa besar, tapi nanti dia punya syafaat, haknya mendapatkan syafaat. Dia punya hak, kita ini punya hak aja. Hak kita nanti gunakan, andai kata nanti kita dimasukkan di dalam nerakanya Allah, kemudian kita minta hak kepada Rasulullah untuk menyelamatkan kita dari neraka. Maka faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Itu biasa kalau orang-orang mau baca maulid Rawi itu pakai itu dulu, karena itu sebagai harapan. Faya ayyuhar rajuna, wahai orang-orang yang selalu mengharapkan, mengidamkan, menginginkan minhu syafa'atan, syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Ini bagian daripada ini. Apa syaratnya? Kita memperbanyak membaca sholawat. Sholawatnya bebas. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Itu bagian daripada sholawat. Bagaimana dengan sholawatnya Allah dan para malaikat? Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada 4 memaknai sholawat di dalam surat Al-Ahzab. Pertama, rahmat. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, sana'ah. Nah ini kita ini sholawatnya Allah, memahami sholawatnya Allah dan malaikat itu sana, bukan rahmat, bukan maghfirah. Sana itu pujian. Kalau bahasa Inggrisnya ngalem-ngalem. Nah, kan sudah tahu lah ngalem-ngalem. Ben senang, ben gembira, ngalem-ngalem. Kita ini sana, makanya ketika kita sudah klik dengan sholawat, itu bagian daripada tiket kita nanti untuk mengganti andai kata kita nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiket itu nanti kita ajukan ke Rasulullah. Ya Rasul, saya di dunia selalu membaca sholawat untukmu ini. Maka Rasulullah akan mencari umatnya jangan sampai ada yang tersisa di dalam neraka. Kalau bahasa gambarnya begini panjenengan, dikorek-korek di neraka sa'ir ada nggak? Nggak ada. Neraka wel nggak ada. Oh, neraka jahanam paling banyak ini. Waduh, akhirnya Rasulullah minta izin kepada Allah untuk menggunakan hak prerogatifnya Rasulullah sebagai syafaat di umat ini, lalu diangkatlah orang-orang yang ada di dalam neraka tadi dengan satu tiket mereka menggunakannya, yaitu dengan membaca sholawat. Makanya kan dalam hadisnya itu kan syafaati ahli kabair, itu salah satu hadisnya begitu. Nanti kata Rasulullah, tugasku nanti akan mencari umatku yang ada di neraka, walaupun itu satu saya angkat, akan saya bawa dan saya akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bertalian dengan penjelasan sunnah di dalam wudu, bahwa Rasulullah yang disaksikan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bagaimana sifat dan kebiasaan Rasulullah ketika melakukan wudu, terutama yang paling disoroti oleh Abdullah bin Zaid itu ketika dalam sunnah-sunnahnya. Dan Rasulullah langsung begitu selesai wudu, Rasulullah langsung melakukan sholat berjamaah. Habis itu ada kuliah penyampaian. Siapakah di antara jamaah para sahabatku yang tahu tata cara wudu? Abdullah bin Zaid langsung, saya ya Rasulullah. Ya, silakan deskripsikan, silakan kau jelaskan. Jelasin. Sodakta ya Abdullah bin Zaid, benar itu tata caraku berwudu. Maka ketika ini sebagai rujukan referensi dasar dalilnya bahwa Abdullah bin Zaid tahu proses, bukan katanya. Kan ada hadis yang takriri, ada yang hadis qauli, ada yang hadis fi'li. Yang takriri biasanya Rasulullah itu bilang. Yang sering saya sampaikan itu ketika ada salah satu sahabat Badui, orang pedalaman, ketika melakukan haji, tawafnya cuma bisanya begitu. Kemarin apa maksudnya? Bacaan apa yang dibaca? Bukan labbaik Allahumma lakal rabbana wa atina fid dunya, enggak. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Muterin Ka'bah bacaan itu doang. Sampai Umar, Abu Bakar ini orang enggak tahu doa itu bisanya. Nah, kediaman Rasulullah itu sudah dianggap hadis. Dan ini tidak hadis baru saja, di dalam Bukhari Muslim pun ada yang hadis takriri begini. Ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ada hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi.
Apakah itu Rasulullah melarang? Tidak, diam. Bahkan mangkila. Siapa yang tadi yang apa namanya? Yang membaca tadi? Semua sahabat diam. Karena dianggap bahwa Nabi hanya marah ini. Karena apa yang dia ucapin berbeda dengan Nabi. Jadi bukan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Bukan. Wa rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ini kosmik biasanya. Orang-orang aulia menggunakan itu. Jadi nanti besok bacanya kalau ada sebelah kanan kirinya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thayyiban katsiran mubarakan fi. Jangan nyari. Kita ini tahu teks tapi kadang-kadang nggak paham konteks. Nah ini didiamin oleh Rasulullah. Maka bertanya, siapakah yang tadi yang ucap begitu? Semuanya diam. Takut. Ternyata malaikat pada turun untuk mencatat orang yang tadi berebut banget. Saya mau catat itu supaya nanti dosanya yang 20 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 70 tahun dihapus. Biar nanti saya di malaikat berebut. Tahukah wahai para sahabat yang tadi mengucapkan tinggal dalam sholat berbeda denganku, itu malaikat semuanya berebut untuk mencatat kebaikan. Bahkan dia pengen apa yang sudah dia melakukan kemaksiatan dihapus dosanya. Gara-gara dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Gitu ya. Oke, baik. Saya kasih waktu, saya share tanya jawab. Jadi silakan kalau Bapak bertanya, baik terkait dengan pembahasan tentang sunnah di dalam wudu maupun tadi sebagai pengembangan hazanah kita. Karena kalau kita tekstual, ini pembahasan fikih ya begitu. Maka saya titipin beberapa kalimat terkait dengan kehidupan kita. Baik, silakan Bapak jamaah yang mau dipertanyakan.